Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra, NIM B200230392, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Bapak Mahameru Rosi Rohmatullah. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 5, yaitu mengenai teori dan konsep anggaran sektor publik. Materi pertama yaitu mengenai pengertian anggaran. Menurut Mardiasmo, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Kedua, menurut Sugianto dan kawan-kawan, anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Yang ketiga yaitu berdasarkan Bastian sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu, dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk 1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya. Yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah ditentukan. Dan yang keempat, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua yaitu anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengurangan yang terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Yang keenam yaitu anggaran sebagai alat penilaian kerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk motivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta, anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik.
masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non-pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas dan tujuan dari anggaran sektor publik, maka anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah, atau panjang. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran telah disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama yaitu otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakan dana anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. Yang keempat yaitu non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima yaitu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan. Yang keenam, akurat. Anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisien. Yang ketujuh yaitu jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu transparan. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan penganggaran pada sektor publik. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan New Public Management, yaitu 1. Pendekatan kinerja, 2. Pendekatan penganggaran program, 3. Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, Planning, Programming, dan Budgeting System, PPBS. Yang keempat yaitu pendekatan anggaran berbasis nol, Zero Based Budgeting atau CBB. Pendekatan tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisional yaitu 1. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. 3. Cenderung sentralisis. 4. Bersifat spesifikasi. 5. Tahunan. Dan yang keenam, menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Pendekatan New Public Management. Pendekatan New Public Management dalam sistem anggaran publik memiliki karakteristik umum sebagai berikut. 1. Komprehensif atau komparatif. 2. Terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Keempat, bersifat jangka panjang. Kelima, spesifikasi tujuan dan pemeringkatan prioritas. Keenam, analisis total cost dan benefit. 7. Berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Yang ke-8, adanya
pengawasan kerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan teori penganggaran publik. Secara umum, ada beberapa tahapan utama yang menggambarkan perkembangan teori penganggaran sektor publik yang melibatkan perubahan dari pendekatan yang lebih sederhana menuju pendekatan yang lebih kompleks dan berfokus pada manajemen berbasis hasil. Perkembangan teori penganggaran sektor publik. Yang pertama, teori penganggaran tradisional pada tahun 1950-an sampai 1970-an, pendekatan anggaran berbasis input. Yang kedua, teori penganggaran manajerial, yaitu pada tahun 1970-an sampai 1980-an, penganggaran berbasis kinerja. Yang ketiga, teori penganggaran terencana pada tahun 1980-an sampai 1990-an, penganggaran dengan tujuan dan sasaran. Yang keempat, teori penganggaran strategis dan anggaran berbasis kinerja pada tahun 1990-an sampai 2000, zero based budgeting dan penganggaran berbasis kinerja. Yang kelima, teori penganggaran berbasis hasil tahun 2000-an sampai sekarang, anggaran berbasis hasil. Yang keenam, teori penganggaran partisipatif dan inovatif pada tahun 2010 sampai sekarang, penganggaran bersifat penganggaran partisipatif dan teknologi. Yang terakhir, penganggaran berbasis analisis kebijakan dan data atau big data, penganggaran berbasis data. Materi terakhir yaitu mengenai penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Yang pertama, menjelaskan antara pencapaian SPM. Yang kedua, menentukan urutan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SPM. Yang ketiga, menyusun rincian kegiatan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan analisa atau analisis standar belanja atau ASB. Terima kasih, cukup sekian materi pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu mengenai bab 5, teori dan konsep penganggaran sektor publik. Semoga materi yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.